Nabi mengatakan ambil sunnah dan sunnah siapa? Khulafaur Rasyidin. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ma ana alaihi washabi," yang aku dan para sahabatku di atasnya. Maka ini memberikan kepada kita pemahaman, Pak, bahwasanya pemahaman para sahabat yang paling sahih dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Syafi'i memuji para sahabat dan beliau berkata apa? Wahum fauqana, dan para sahabat di atas kita. Dalam setiap apa? Fi kulli ilmin, dalam setiap ilmu, akal, istinbat, ijtihad, istidrak. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita dan lebih layak untuk kita ikuti, kata beliau, daripada pendapat kita sendiri. Ini yang ngomong Imam Syafi'i loh, Pak. Dan Imam Syafi'i tahu sendiri bagaimana keilmuannya. Maka Imam Syafi'i menganggap pemahaman sahabat itu yang harus diambil terlebih dahulu sebelum pemahaman siapapun juga. Benar, kalau ada orang berkata, jangan pahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman Anda sendiri, tapi pahamilah sesuai dengan pemahaman para ulama. Kalau kita katakan maaf, ulama yang mana dulu? Kalau dia menjawab, yang pertama ulama para sahabat, sahih. Kemudian ulama para tabi'in. Kemudian ulama para tabi'in. Ini 3 generasi yang langsung dipuji oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya beliau bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu apa? Generasiku. Kemudian setelahnya, setelahnya. Rasulullah menyebutkan 3 generasi. Dan 1 generasi dalam bahasa qarn ya, dalam bahasa Arab itu 100 tahun, Pak. Berarti generasi sahabat 100 tahun, tabi'in 100 tahun, tabi'ut tabi'in 100 tahun. Kalau kita kumpulkan berarti 300 tahun. Dan imam yang 4, Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu masih dalam kategori 300 tahun. Karena yang terakhir meninggal Imam Ahmad, wafat tahun 246 Hijriah. Kalau kita merujuk para ulama yang terdahulu itu lebih selamat, Pak, daripada merujuk ulama belakangan. Rujuk dulu kitab-kitab mereka, banyak sekali. Lihat bagaimana penafsiran mereka terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih paham hadis daripada kita. Jangan sampai, Pak, jangan sampai kita comot hadis, pahami sendiri. Oh, menurut saya begini. Anda siapa? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari hafal 700.000. Para ulama terdahulu hafal lebih dari 100.000 hadis. Itu sudah biasa, Pak. Mereka tentu lebih paham hadis daripada apa? Kita. Maka kalau dikatakan jangan Anda memahami hadis sendiri, tapi serahkan kepada ahlinya, para ulama, terutama ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in. Mereka generasi yang langsung dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama setelahnya boleh kita ambil kalau sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh tersebut. 3 generasi yang dipuji langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama itu penting kita jadikan rujukan, Pak, dalam memahami Al-Quran dan hadis. Harus, Pak, harus. Karena mereka lebih tahu dari kita. Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan syarat siapa yang boleh berfatwa. Syaratnya yang pertama yang menguasai Al-Quran dan seluk-beluknya, hadis bisa membedakan sahih dan dhaifnya, menguasai bahasa Arab, dan menguasai pendapat-pendapat para ulama dan tata cara mentarjihnya. Dan itu hanya bisa dikuasai oleh para ulama. Maka penting, jangan sampai antum penuntut ilmu sok tahu. Zaman sekarang ini banyak yang sok tahu, Pak. Jangan sok tahu, pelajarilah dulu bagaimana pendapat para ulama tentang masalah itu.